Sambutan selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Seksi Pendidikan Islam Kemenang Kota Denpasar sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Nini Surani SAG MA, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Ubak Denpasar, Bapak Haji Hilmun Nabi, alhamdulillah bisa bersama-sama di tempat ini. Yang kami hormati Ibu Pengawas RANI di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Bu Hajah Umriyah. Yang kami hormati narasumber dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Ibu Dr. Hajah Sifa MPDI. Alhamdulillah beliau ini adalah, pokoknya kalau ada diklat ditemani Bu Hajah Sifa, ini adalah beliau adalah mbahnya guru kalau saya menyebut. Jadi dari dulu beliau ini sudah malang melintang mendampingi madrasah se-Provinsi Bali, NTB dan NTT. Jadi tidak hanya Provinsi Bali Bapak Ibu ya, tapi ada 3 wilayah yang harus diberikan pembinaan, diberikan pelatihan oleh beliau, termasuk juga dengan Bapak Dr. Andes Haji Bambang Rudianto. Selamat ketemu lagi Pak Haji. Alhamdulillah diberikan sehat luar biasa. Serta yang kami hormati dari Bapak Ibu Komite RA maupun MI Yayasan Ubak Denpasar, Ibu Kepala MI Ubak Denpasar, Ibu Kepala RA Bu Masinem dan Ibu Nur Widayanti, serta Bapak Ibu Wakil atau Koordinator Bidang pada MI dan RA, serta seluruh guru dan tenaga pendidikan pada RA maupun MI Yayasan Ubak Denpasar. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan BIMTEK Kurikulum Merdeka pada Yayasan Ubak Denpasar. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berbahagia sekali kami Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar bisa hadir bersama dengan Bapak Ibu keluarga besar Yayasan Ubak Denpasar. Terima kasih kepada pembina Yayasan Ubak yang telah menyelenggarakan kegiatan BIMTEK Kurikulum Merdeka di Yayasan Ubak Denpasar. Alhamdulillah pelaksanaan ini tentu sangat dinanti-nantikan oleh Bapak dan Ibu guru, karena terkait dengan kebijakan Mendikbudristek nomor 262 tahun 2022 dan juga sebagai perubahan nomor 56 tahun 2022 bahwa penyelenggaraan kurikulum sebagai pemulihan dari masa COVID-19, maka diadakanlah kurikulum merdeka. Dan ini juga sekaligus sebagai rencana kegiatan pada pelaporan kepada kami, permohonan kepada kami, karena tadi kami sudah ngobrol-ngobrol Pak Ketua Yayasan dengan Bu Hajah Sifa selaku orang yayasan juga, kemudian Bu Kepala MI, bahwa
hari Rabu kemarin itu ada surat dari pusat bahwa seluruh madrasah di Indonesia untuk mengajukan diri, karena ini di tahun 2022 lalu itu ada madrasah-madrasah yang dijadikan piloting untuk penyelenggaraan kurikulum merdeka, dan kemudian di tahun pelajaran 2023-2024 ini walaupun memang masih sifatnya opsional untuk melaksanakan kurikulum merdeka, akan tetapi diberikan waktu untuk mengajukan kepada kami, yaitu dimulainya tanggal 10 Januari sampai dengan 23 Februari ini untuk mengajukan diri melalui aplikasi PDUM, yaitu pelaksanaan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan madrasah di seluruh Indonesia. Sehingga ajuan ini nanti setelah pelaksanaan ini kami minta untuk RA maupun MI Kuba untuk segera mengajukan kepada kami, dan kami nantinya akan memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kurikulum merdeka pada RA maupun MI di Kuba Denpasar. Dan alhamdulillah kemarin undangan untuk kami adalah untuk MI pelaksanaannya, dan tadi Bu Kepala MI menyampaikan ada perintah dari yayasan sekaligus RA, betul. Jadi sama-sama kita hari ini selama 3 hari ke depan ini membekali RA dan MI untuk pelaksanaan kurikulum merdeka pada Yayasan Madrasah Kuba Denpasar. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, bahwa Kementerian Agama itu selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan diikuti oleh kami dari Kementerian Agama Kota Denpasar upaya-upaya untuk terus melakukan peningkatan terkait dengan pendidikan Islam, pendidikan madrasah di Kota Denpasar. Terima kasih kami menyampaikan kepada Yayasan Kuba yang di tahun 2022 kemarin itu ada guru dari RA, Bu Anggoro, sudah mengikuti lomba anugerah guru dan tenaga kependidikan dan mendapatkan predikat favorit. Terima kasih, mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini menjadi spora untuk guru-guru yang lain baik di RA maupun di MI untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Islam, pendidikan madrasah. Terkait dengan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yaitu kita mengenal adanya Madrasah Educational Quality Reform atau Madrasah Reform sering kita sebut, bahwa di dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan madrasah ada 4 komponen yang dilakukan, yaitu terkait dengan IRCAM. Program MEQR ini adalah program kerjasama dengan World Bank, di mana madrasah-madrasah tidak boleh ketinggalan dengan pendidikan secara umum, yaitu pendidikan nasional, maka kita harus mengikutinya. Di dalam Madrasah Reform itu ada 4 komponen. Yang pertama yaitu terkait dengan IRCAM, elektronik rencana kegiatan anggaran madrasah. Ini sudah dilakukan, dan terima kasih kepada Yayasan Kuba yang selalu gerak cepat terkait dengan program-program bantuan yang diberikan oleh Kementerian Agama, yaitu bantuan operasional pendidikan untuk RA dan BOS untuk MI, di mana kita di dalam pemberian bantuan itu di Kementerian Agama sekarang tidak lagi berada di kami anggarannya, akan tetapi langsung dari pusat, akan tetapi itu merupakan fungsi kami untuk selalu memberikan pendampingan terkait dengan penggunaan dana bantuan BOS, di mana perencanaannya harus menggunakan elektronik rencana kegiatan anggaran madrasah, dan ini sudah dilakukan di RA maupun MI Kuba. Walaupun RA masih tatarannya tahun lalu masih berada, tahun sebelumnya di 2021 masih berada di kami, kemudian tahun lalu itu di
diberikan oleh kantor wilayah. Kemudian kalau untuk dana BOS sendiri untuk MI, MTS, MA itu langsung dari pusat melalui IRKAM tersebut. Sehingga harapan kami di dalam IRKAM itu nanti ke depan itu adalah BOS majmuk, sehingga Bapak Ibu program-program yang dilaksanakan silakan menggunakan dana BOS, dan kalau Bapak Ibu terus dalam penggunaannya sesuai dengan juknis yang ada, insya Allah ada penghargaan reward yang datang dari Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana kami sangat berbahagia, berbangga untuk di Kota Denpasar kemarin ada 2 madrasah kami yang mendapatkan reward terkait dengan penggunaan dana BOS, yaitu MTS Miftahul Ulum Denpasar dan MI Rare Mohtari Denpasar, sehingga mereka di MI Rare Mohtari itu dana BOS-nya dapat bantuan 80 juta per tahun, akan tetapi kemarin rewardnya itu 100 juta. Nah, sehingga walaupun memang bukan untuk ketua yayasan, bukan untuk kepala madrasah, apalagi kasihnya tidak, tapi kembali lagi untuk siswa, untuk operasional di madrasah tersebut. Sehingga harapan kami, ayo Bu Nur, nanti ganti tahun 2023 MI Kuba yang akan mendapatkan reward ya. Jadi kami berbangga sekali karena itu adalah prestasi yang luar biasa, langsung dipantau dari pusat, dan kami mendapatkan penghargaan itu. Kemudian komponen yang kedua yaitu terkait dengan AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, atau AKSI, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Alhamdulillah di MI Kuba ini adalah mengikuti instruktur yang kami share kepada kepala madrasah baik RA maupun MI untuk selalu gercep diikuti, sehingga madrasah ini akan menjadi madrasah unggulan, dan kedepannya memang kami berharap untuk MI Kuba mengulang ke hal-hal yang lama terkait dengan program KSM yang selalu MI Kuba menjadi nomor 1, menjadi duta dari Kota Denpasar, dan juga nanti terkait dengan robotik, karena terkait dengan program digital prioritas Kementerian Agama, program digital itu kita selalu memang mengikuti. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan pengembangan keprofesional berkelanjutan PKB untuk guru-guru. Jadi Kementerian Agama di dalam mendampingi madrasah-madrasah baik itu negeri maupun swasta tidak ada bedanya. Jadi kami apalagi Pendis Kota Denpasar, karena madrasahnya swasta semua ya, semua ayo kita sama, kita tidak ada perlakuan beda kepada madrasah negeri dan swasta karena negerinya cuma 1, sehingga yang selalu kami bawa adalah madrasah-madrasah yang memang mempunyai kompetensi untuk kita jadikan duta ke tingkat provinsi maupun nasional. Nah, terkait dengan pengembangan keprofesional berkelanjutan itu hari ini termasuk pelaksanaan BIMTEK ini adalah program pengembangan profesional berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Yayasan Kuba. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan pada Yayasan Kuba untuk selalu mendampingi madrasah kami, madrasah di Kota Denpasar, madrasah Kuba, untuk selalu meningkatkan kualitasnya. Terkait dengan PKB ini alhamdulillah kemarin di Kota Denpasar itu mendapatkan dana bantuan untuk PKB guru-guru ada 12 titik, yaitu 11 titik, 10 titik untuk KKG MI. Jadi guru-guru MI termasuk MI Kuba ini kemarin semua gurunya sudah mendapatkan pengembangan keprofesional berkelanjutan KKG dengan berbagai macam tema itu, sehingga saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui terkait juga dengan kurikulum merdeka. Di 10 titik itu baru untuk guru-guru MI saja se-Provinsi Bali ya. Jadi di Denpasar alhamdulillah dapat 12 titik, 1
titik untuk KKM, yaitu seluruh kepala madrasah itu diberikan dana bantuan sebesar 30 juta untuk melaksanakan BIMTEK. Walaupun memang dari mulai pencairan sampai dengan penggunaan anggarannya begitu ribet, kami tahu bahwa guru pada ngeluh, akan tetapi itulah karena memang kerjasama dengan World Bank sehingga itu juga semua dipertanggungjawabkan secara baik. Kemudian ada satu program yaitu terkait dengan madrasah inklusif. Ini termasuk juga merupakan program di Kementerian Agama, khususnya di Kota Denpasar. Alhamdulillah kami menjadi pilot project untuk pelaksanaan madrasah inklusif. Di Kementerian Agama tidak ada madrasah luar biasa atau SLB ya kalau di sekolah umum, tetapi madrasah inklusif. Jadi kita mengajak bersama-sama anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk bersama-sama mendapatkan pendidikan bersama dengan anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu saya minta kepada RA maupun MI untuk mengalokasikan minimal 10% dari peserta didik yang mendaftar di yayasan ini apabila mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan kami sudah melatih Pak Ketua Yayasan, sudah memberikan pelatihan kepada guru-guru di masing-masing madrasah terutama MI untuk mengikuti pelatihan secara nasional. Kemarin di MI Tawakal Denpasar didampingi langsung oleh FPMI, Forum Pendidik Madrasah Inklusif. Dan untuk di Provinsi Bali, kami seluruh kepala seksi pendidikan Islam semua bergerak ini untuk melaksanakan pendidikan madrasah inklusif, sehingga kita bersama-sama untuk mengamankan amanah tersebut, sehingga anak-anak kita sesuai dengan keinginan kita menjadikan generasi madrasah, generasi pendidikan Islam Kota Denpasar ini generasi yang kuat secara ilmu, secara akidah, kuat secara ekonomi nantinya, sehingga bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terkait dengan madrasah inklusif, ini menjadi PR tersendiri bagi RA dan MI Kuba untuk nantinya mengajukan kepada kami, dan kami akan akomodir terkait dengan program-program yang dilaksanakan di Yayasan Kuba Denpasar. Madrasah-madrasah di Denpasar ada beberapa yang sudah melaksanakan ini dan mengajukan rekomendasinya kepada kami. Kemudian program yang berikutnya yang menjadi upaya kami untuk meningkatkan kualitas madrasah di Kota Denpasar adalah madrasah ramah anak dan juga madrasah sehat. Madrasah ramah anak itu nanti kemarin kita sudah memberikan SK-nya karena madrasah sudah menyatakan kepada kami sesuai dengan instruksi dari pusat untuk menyatakan dirinya mau. Jadi ada 3 kategori, yaitu mau, kemudian mampu, dan maju. Pada kesempatan yang pertama kemarin, seluruh madrasah di Kota Denpasar itu mengajukan diri kepada kami bahwa siap dan mau untuk melaksanakan madrasah ramah anak. Maka kami, kepala kantor, kemarin sudah keliling pada madrasah untuk menyerahkan SK madrasah ramah anak tersebut, walaupun namanya tetap SRA ya, karena madrasah ramah anak tidak ada di kayak nomenklaturnya tidak ada. Kalau untuk di Kementerian Agama itu pesantren ramah anak, jadi itu sudah ada namanya. Kalau sekolah ramah anak itu ada di KPAI, yang punya adalah perlindungan anak. Jadi kalau kita tetap namanya nanti untuk di madrasah Kuba maupun RA maupun MI itu nanti kami minta untuk membuat papan di depan itu menyatakan dirinya madrasah ramah anak, tetapi tulisannya di sana ada tetap SRA, Satuan Pendidikan Ramah Anak, tertulis seperti itu.
ya, sehingga bukan madrasah ramah tapi satuan pendidikan, sehingga kita seragam semua untuk di depan. Dan itu silahkan sesuai dengan SK yang kami terbitkan, itu terkait dengan pelaksanaan madrasah ramah anak, berbagai komponennya itu bisa menggunakan dana BOS, sehingga silahkan direncanakan madrasah inklusif, madrasah ramah anak. Itu yang menjadi kebijakan peningkatan kualitas di pendidikan Islam, pendidikan madrasah di Kota Denpasar. Kemudian yang berikutnya adalah komponen keempat terkait dengan pendataan, yaitu emis, bahwa Bapak Ibu ini untuk di guru madrasah di satuan pendidikan madrasah itu pangkalan datanya ada di emis, Educational Management Information System, sehingga Bapak Ibu operator mohon Pak Ketua Yayasan untuk memperhatikan kesejahteraan atau apa terkait dengan operator baik itu RA maupun MI, karena kerjanya luar biasa. Ini saya menjadi kepanjangan tangan operator ini, biar operator merasa oh Bu Kasihnya sudah menyampaikan. Ya, jadi seperti itu, karena terkait dengan pendataan itu no data no money. Jadi kami tidak akan memberikan bantuan apapun kalau datanya tidak valid. Maka data harus jelas, dan kami minta kepada madrasah terutama RA maupun MI utamanya terkait dengan PPDB, perhatikan data-data. Jadi biasanya wali murid itu di saat mendaftarkan putra-putrinya, oh ya nanti saya lengkapi, ternyata nunggu seminggu masih belum, nunggu ini ternyata ada beberapa itu yang menyampaikan ini namanya jangan nama ini bapaknya, pokoknya nama orang tuanya pakai nama saya saja. Jadi ternyata ada permintaan seperti itu, banyak itu menyampaikan kepada kami, mungkin antara ayah dan ibunya terjadi divorce. Akhirnya orang tua diminta nama ibunya saja, sehingga boleh itu, akan tetapi Bapak Ibu pastinya untuk panitia PPDB itu memperhatikan hal yang semacam ini, memperhatikan dalam arti data itu harus benar-benar valid, dan dibantu bagaimana agar mereka itu bisa mendapatkan data itu valid untuk ke Dukcapil lah, terkait dengan KK maupun KTP-nya, sehingga anak-anak itu mempunyai data yang jelas. Dan itu nanti ada program PIP kalau memang ada wali murid yang kesulitan di ekonomi, bisa nanti di program PIP bisa dimasukkan tentu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu mengenai program-program terkait dengan AKMI tadi, itu kami ada sedikit lupa bahwa sekarang ini terkait dengan AKMI itu anak-anak di madrasah di sekolah itu sekarang tidak ada ujian. Kadang-kadang di kantor juga nanya, sekarang itu tidak ada ujian ya? Tidak ada. Jadi ujian tidak ada. Kalau di dinas, kalau kita ada AKMI di dinas, dan kita juga mengikuti ANBK, ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kalau dulu UNBK, ujian tapi bentuknya, kalau sekarang asesmen. Asesmen ini digunakan untuk pemetaan, jadi terkait dengan kemampuan siswa terkait dengan literasi, baik itu numerasi, literasi membaca, kemudian sains, dan juga survei lingkungan belajar atau di Bali. Hingga ternyata mereka juga mempunyai kelebihan, di saat dia ada kekurangan ternyata ada kelebihan. Kemudian dari masing-masing kita tentu kita juga harus percaya diri pada Bapak Ibu bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan. Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putrinya, sehingga anak-anak bagaimanapun anak-anak itu mereka adalah mempunyai potensi yang siap untuk dikembangkan, dan itu adalah tugas kita sebagai pendidik yang mendampingi anak-anak dari mulai usia dini, usia di RA di Yayasan Kubak Denpasar ini. Kemudian terkait dengan program yang dilaksanakan
isu-isu strategis yang ada di Kementerian Agama, yaitu tadi IRK, kemudian madrasah ramah anak, kemudian madrasah inklusif. Ini untuk selalu kita upayakan, kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan Islam, pendidikan madrasah di Kota Denpasar, dan juga ada program-program terkait dengan penegrian madrasah swasta. Kemudian juga siapa tahu nih nanti dari Kuba kita aja dah, kita negerikan ini titip kepada Kementerian Agama untuk dinegrikan, siapa tahu. Jadi karena di Denpasar ini baru satu madrasah negerinya, siapa tahu dari masyarakat menyerahkan kepada kami untuk pendidikan madrasah, itu sangat mungkin dan kita akan bantu. Dan perkembangan pendidikan madrasah di Kota Denpasar, pendidikan TPQ, Madin dan pondok pesantren, alhamdulillah berkembang dan maju. Alhamdulillah, terima kasih. Ini tentu juga dorongan dari seluruh masyarakat, dan termasuk diantaranya adalah pada guru-guru dan juga tenaga kependidikan dan juga di Yayasan Kuba Denpasar. Terkait ada hal materi saya mungkin bisa ditayangkan ya tadi, walaupun sudah saya sampaikan, nanti ada hal yang mungkin menjadi isu strategis bisa dilihat di materi saya. Kemudian terkait dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu, kami harus mendampingi bagaimana madrasah itu melaksanakan, mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kalau tadi saya menyampaikan bahwa regulasi dari kurikulum merdeka yaitu 262 tahun 2022, kemudian itu merupakan perubahan dari keputusan Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Itu nanti digunakan untuk konsideran di saat pembuatan kurikulum merdeka di RA maupun MI Kuba. Itu keputusan Mendikbudristek. Kemudian dari Kementerian Agama, karena memang untuk di dalam pendidikan itu kita mengikuti pendidikan nasional, tetapi Kementerian Agama itu juga punya. Jadi Kementerian Agama itu menggunakan KMA 347 tahun 2022. Nah, di dalam KMA tersebut itu harus kita ikuti. Jadi kalau di Kemendikbud itu menggunakan P5 ya, bedanya itu ya. Jadi ciri dari kurikulum merdeka, kalau di 2013 tidak ada P5, kalau di kurikulum merdeka itu ada P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Tetapi kita ingat, karena kita di madrasah, maka kita ada profil penguatan pelajar rahmatan lil alamin. Ini yang harus dimasukkan di dalam kurikulum merdeka tersebut. Jadi misalnya temanya tentang Bhinneka Tunggal Ika, maka kita di madrasah apa yang bisa kita masukkan di dalam P5 tadi, yaitu dibarengkanlah dengan rahmatan lil alaminnya dimasukkan ya. Di sana ada khutbah, ada musyawarah, ada gotong royong dan sebagainya ya. Itu nanti Bu Kepala RA maupun MI dimasukkan di saat pelaksanaan P5 ya. Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ini, di Kementerian Agama itu ada keputusan Dirjen Pendis nomor 3211. Kita mungkin Bapak Ibu, karena sudah kurikulum merdeka itu sudah mulai dilaksanakan di tahun lalu ya, untuk di beberapa madrasah yang menjadi piloting. Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi bahwa kalau dulu di kurikulum 2013 ada KI, KD ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, tetapi kalau kita di kurikulum merdeka ini ada CP ya. Nah, tadi yang saya sampaikan terkait dengan keputusan Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022 itu adalah CP-nya madrasah. Di sana itu termasuk RA dan MI, MTS MA ada di sana, yaitu untuk pelajaran pendidikan agama dan bahasa Arab. Itu merupakan rohnya
madrasah, jadi tidak boleh ditinggalkan walaupun kita secara umum pendidikan itu mengikuti pendidikan nasional. Sehingga 3211 untuk Bapak Ibu yang mengampu agama dan bahasa Arab itu silahkan, CP-nya sudah tersedia di situ ya. Kemudian kita perlu mengingat juga bahwa ada KMA 183 tahun 2019. Jadi Kementerian Agama sebenarnya sudah dari awal, karena kurikulum merdeka itu mengadopsi pendidikan yang ada di pondok pesantren sebenarnya ya. Jadi IKMA 183 ini nanti jadi yang saya sampaikan ini bisa menjadi konsideran di kurikulum merdeka. KMA 183 tahun 2019 yaitu tentang pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Di saat kita melaksanakan kurikulum merdeka itu ada anak-anak kita yang masih menggunakan kurikulum 2013, maka nanti konsiderannya kurikulum yang dibuat oleh madrasah itu bisa dua ya, yaitu kurikulum 13 dan juga kurikulum merdeka. Aturan-aturannya ada itu. Kemudian juga di madrasah itu ada KMA 184 tahun 2019. KMA 184 itu memberikan kebebasan kepada madrasah untuk membuat ciri khas dirinya. Artinya boleh apa yang mau dikembangkan, misalnya nih MI Kuba ini adalah madrasah tahfidzul Quran misalnya gitu. Mungkin nanti ada pengembangan tahfidznya dilebihkan gitu, itu boleh. Jadi diberikan kebebasan, apalagi ditambah lagi dengan adanya kurikulum merdeka, maka kita boleh jadi ada dasar hukumnya di PKMA, kemudian ditambah juga dari di pendidikan nasional. Itu Bapak Ibu, jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan kurikulum merdeka juga kami sudah mendampingi dari di tahun 2021 dari MI Kuba itu kami minta waktu itu perwakilan 1 orang itu untuk mengikuti BIMTEK yang dilaksanakan oleh Min Denpasar bersama kami, kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dalam mendampingi pelaksanaan kurikulum merdeka. Kami waktu itu mengundang Bu Wajah Sifat, mengundang dari kepala-kepala sekolah penggerak yang ada di Kota Denpasar, sehingga kami dasar-dasarnya untuk kepala-kepala madrasah insya Allah sudah ada pembekalan terkait dengan itu, sehingga sekarang ini untuk pelaksanaan BIMTEK ini akan memberikan penguatan, walaupun tadi disampaikan oleh Kepala MI nanti di Juni 2023 di saat mau melangkah benar-benar menggunakan kurikulum merdeka itu juga akan dilaksanakan penguatan lagi untuk lebih mantapnya pelaksanaan kurikulum merdeka di RA maupun MI Kuba Denpasar. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Itu yang saya sampaikan terkait dengan materi saya, yaitu Madrasah Reform. Ada IRKAM, ada AKMI, kemudian ada pengembangan keprofesional berkelanjutan, kemudian ada EMIS ya. Kemudian yang berikutnya ada isu-isu strategis yang itu harus diikuti oleh madrasah-madrasah di seluruh Indonesia terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang sedang akan dilakukan di Kementerian Agama. Yang utamanya adalah kami mengajak, karena kami sudah declare terkait dengan madrasah ramah anak, madrasah inklusif di Hotel Neo pada bulan Maret atau Mei ya di tahun 2022, maka kami harapkan untuk RA dan MI Kuba untuk segera mengikutinya juga, karena SK juga sudah kita sampaikan terkait dengan madrasah ramah anak, yaitu mau untuk ini dan segera memampukan dirinya untuk menjadi madrasah ramah anak dan juga maju dirinya untuk sebagai satuan pendidikan ramah anak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Kubak Denpasar, kepada Bu Hajah Sifa, Pak Haji Bambang yang selalu mendampingi madrasah-madrasah kami di Kota Denpasar. Senang sekali, tentunya mudah-mudahan ilmunya Bapak dan Ibu guru RAMI menjadi semakin lengkap dengan adanya BIMTEK ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis terkait dengan kurikulum merdeka pada Yayasan Kubak Denpasar RAMI Kubak Denpasar saya nyatakan dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan setelah ini karena kami masih ada kegiatan yang lain, kami mohon diri dan saya akhiri. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam